Etika dan agama. Itu adalah etika merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari pandangan dan persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan yang berisi ketentuan, norma moral dan nilai-nilai yang dapat menentukan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah salah satu fungsi etika. Etika tidak langsung membuat manusia menjadi baik. Itu tugas ajaran moral, karena moral yang bertugas membuat manusia menjadi baik. Etika adalah sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai otoritas. Orientasi kritis diperlukan karena tidak diadakan dengan pluralisme moral. Dan untuk agama, yaitu adalah agama merupakan sistem atau prinsip kepercayaan kepada adanya kekuasaan mengatur yang bersifat luar biasa dan bersifat norma-norma atau peraturan yang menata bagaimana cara manusia berhubungan dengan Tuhan, yang bagaimana manusia hidup yang berkelanjutan sampai sesuatu manusia itu mati. Dan ini adalah persamaan etika dan agama. Persamaan etika dan agama dapat dibagi berdasarkan berikut, yaitu 1. Berdasarkan pada sasarannya. Etika dan agama sama-sama bertujuan meletakkan dasar ajaran moral. Agama manusia dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. 2. Berdasarkan pada sifatnya. Etika dan agama sama-sama bersifat memberi peringatan dan sama-sama bersifat tidak memaksa. Dan perbedaan etika dan agama. Dari segi prinsip, agama merupakan suatu kepercayaan, pengabdian, atau penghambaan yang berdasarkan syarat dan cara yang diatur oleh agama itu sendiri kepada Tuhannya. Sedangkan etika bukanlah suatu kepercayaan yang mengandung pengabdian. 2. Dari sumbernya, agama Islam itu bersumber dari satu sumber Tuhan, sedangkan etika bersumber dari bermacam-macam jenis sumbernya. Antara lain, sumbernya berasal dari pemikiran manusia atau argumentasi rasional yang sesuai dengan aliran masing-masing. 3. Pada bidang yang diajarkan, agama mengajarkan manusia pada beberapa alam, yaitu dunia, kubur, dan akhirat. Sedangkan etika hanya mempersoalkan kehidupan moral manusia di alam dunia atau fana ini saja. 4. Ajaran agama hanya terbuka pada mereka yang mengajuinya, sedangkan etika terbuka bagi setiap orang dari semua agama dan pandangan dunia. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan antara etika dan agama ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Yaitu ketika tidak dapat mengganti agama dan tidak bertentangan dengan agama. Etika diperlukan oleh agama. 3. Agama tidak hanya memberi petunjuk moral tetapi juga mengajarkan prinsip-prinsip etis. 4. Agama merupakan hal yang tepat untuk memberikan orientasi moral, di mana memeluk agama menemukan orientasi dasar kehidupan dalam agamanya. Akan tetapi agama itu memerlukan keterampilan etika agar dapat memberikan orientasi itu. Alasan mengapa etika diperlukan agama. Karena dua-dua itu masing-masing saling bersangkutan. Contohnya yaitu 1. Orang beragama mengharapkan agar ajaran agamanya rasional. 2. Seringkali ajaran moral yang terbuat dalam wahyu agama mengizinkan interpretasi yang berbeda dan bahkan saling bertentangan. 3. Bagaimana agama harus bersikap terhadap masalah moral yang tidak disinggung dalam wahyunya, misalnya soal aborsi, bayi tabungan, dan lain-lain. 4. Etika memungkinkan dialog antara agama, di mana etika dapat menjadi dasar bagi kerjasama antara agama. 5. Etika memungkinkan dialog antara agama dengan pandangan-pandangan dunia. Dan
Itulah sekian dari Di saya. sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum dan moral. Baiklah, di sini ada manusia, hukum, dan moral. Pada masyarakat yang masih sederhana, tentu saja norma susila atau moral telah memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan arah tingkah laku masyarakat dan menegakkan kesejahteraan dalam masyarakat. Jadi pada masyarakat yang masih sederhana, norma susila atau moral ini diberlakukan sebagai adat mereka yang dapat menciptakan ketertiban dan mengarahkan arah tingkah laku masyarakat. Akan tetapi, pada masyarakat yang sudah maju, kaidah adat tersebut tidak lagi mencakupi. Hal ini dilatar belakangi oleh karena persandaran moral adalah kebebasan pribadi. Untuk mengatur segalanya, tentu diperlukan antara lain yang tidak disandarkan pada kebebasan pribadi, tetapi juga mengekang kebebasan pribadi dalam bentuk paksaan, ancaman, dan sanksi. Aturan itulah yang disebut dengan hukum. Kaidah moral. Moral berasal dari bahasa Latin mos yang berarti kebiasaan atau adat. Dalam bahasa Inggris, kata mores masih dipakai dalam arti yang sama dengan moralitas, yang dalam bahasa Latin disebut dengan moralis. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan moral sebagai: pertama, ajaran baik atau buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Yang kedua, kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, disiplin, dan sebagainya. Atau dengan kata lain, isi hati, keadaan perasaan, bagaimana terungkap di perbuatan. Yang ketiga, ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. Jadi, di sini kita ambil kesimpulan bahwa moral itu bukan suatu peraturan, tetapi moral itu terdapat dalam hati nurani seseorang. Oke, teman-teman, di sini ada karakteristik moral. Yang pertama, moral itu sebagai etika, sebagai nilai intrinsik, sebagai prinsip baik dan buruk dalam sebuah kelompok. Yang kedua, moral itu sebagai hipotesis imperatif. Hipotesis imperatif itu adalah menentukan kehendak baik dengan tujuan atau inovasi seseorang. Yang ketiga, moral sebagai restrict action, yaitu tindakan terbatas. Baiklah, selanjutnya ada 4 jenis-jenis moral. Yang pertama ada moral ketuhanan, yang kedua moral ideologi dan filsafat, yang ketiga moral etika dan kesusilaan, yang keempat moral disiplin dan hukum. Di sini saya sudah menjelaskan masing-masing dari jenis moral. Bisa kalian baca beserta contohnya juga. Next, kita masuk ke pengertian hukum. Hukum itu merupakan peraturan yang bersifat memaksa, yang diberlakukan atau ditetapkan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia atau individu dan antara manusia dengan masyarakat, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan berlaku untuk semua masyarakat. Selanjutnya ada pengertian lain dari hukum. Yang pertama, hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atau metodis,
atas dasar kekuatan pemikiran. Yang kedua, hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap, tindak, atau perilakuan yang pantas atau diharapkan. Yang ketiga, hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu. Yang keempat, hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Kaitan moral dan hukum. Hukum membutuhkan moral. Kualitas hukum diukur dari mutu moralnya. Sebaliknya, moral juga membutuhkan hukum agar semakin terwujud secara lebih pasti dalam perilaku konkret. Menghormati hak milik orang lain, misalnya, adalah sebuah prinsip moral. Prinsip ini diperkuat dalam hukum yang melindungi hak milik. Tujuan hukum mengatur kehidupan masyarakat atau manusia dalam kehidupan beragama. Sedangkan moral mengatur kehidupan manusia sebagai manusia. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat yang akan menjadi moral dalam masyarakat untuk berperilaku. Hukum mengatur perbuatan lahiriah atau legalitas, sementara moral lebih menyangkut sikap batin manusia. Mengapa harus ada hukum dan moral? Karena yang pertama, untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, bermoral, dan berperilaku baik. Yang kedua, agar adanya aturan yang mengikat, mengatur, dan menata kehidupan masyarakat. Yang ketiga, agar masyarakat mempunyai pedoman dalam berperilaku dan bertindak.